Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan siklus Kelvin. Nama saya Nesya Azhara Rianti, nomor absen 29, akan menjelaskan tentang siklus Kelvin tahap pertama, yaitu fiksasi karbon. Pada siklus Kelvin ada 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, regenerasi RUBP. Pada siklus yang pertama, yaitu fiksasi karbon. Pada tahap fiksasi karbon, diawali dengan masuknya karbon dioksida ke dalam tanaman melalui stroma. Karbon dioksida atau CO2 yang masuk kemudian akan diikat atau difiksasi oleh suatu senyawa bernama ribulosa bifosfat atau biasa disebut sebagai RUBP. RUBP adalah senyawa yang memiliki karbon sebanyak 5. Proses pengikatan ini dikatalisis atau dibantu oleh enzim bernama rubisco. Ketika CO2 sudah diikat oleh RUBP, maka akan dihasilkan suatu senyawa intermediate berkarbon 6 yang sifatnya tidak stabil. Karena sifatnya yang tidak stabil, kemudian akan terpecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat atau biasa kita sebut sebagai PGA. Penjelasan untuk angka 3 di depan CO2 dan juga RUBP dan senyawa intermediate yang tidak stabil. Angka 3 di depan senyawa-senyawa tersebut atau molekul tersebut itu menandakan atau mengartikan jumlah dari molekul atau senyawa itu. Kenapa kok di depan 3 di depan CO2 di depan CO2, RUBP dan juga senyawa intermediate itu ada 3, sama-sama 3, karena pengikatnya adalah RUBP sebanyak 3, yang diikat juga akan sebanyak 3, dan juga hasilnya juga akan sebanyak 3. Lalu, RUBP atau ribulosa bifosfat adalah suatu senyawa yang memiliki 5 senyawa karbon. Dan juga senyawa intermediate memiliki 6 karbon. Karena senyawa intermediate ini sifatnya tidak stabil, maka akan terpecah menjadi 2 senyawa 3 fosfogliserat atau PGA. Penjelasan untuk angka 6 di depan 3 fosfogliserat atau PGA ini adalah karena masing-masing dari 3 senyawa yang pecah itu tadi menjadi 2, maka 3 dari 3 senyawa tersebut masing-masing itu ada 2, maka hasilnya adalah 6 senyawa setelah pecahnya 6 molekul setelah pecahnya senyawa intermediate yang tidak stabil tadi. Sekian dari pembahasan saya, akan dilanjutkan oleh tahap reduksi. Perkenalkan, nama saya Rika Retno dari kelas 12 IPA 6, nomor absen 31. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tahap 2, yaitu reduksi. Pada tahap reduksi ini, masing-masing molekul 3 fosfogliserat atau PGA akan menerima fosfat dari ATP, sehingga berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk merubah 6 molekul 3 PGA menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, dan dibutuhkan 6 molekul sehingga menjadi 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat, dan 1 molekul itu akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa, sehingga tersisa 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat.
Sekian dari tahap reduksi. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap regenerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Agnia dari kelas 12 IPA 6, absen 30, akan melanjutkan tahap ketiga dari siklus Kelvin. Sebelumnya, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P atau glyceraldehyde 3-fosfat. Tapi hanya satu molekul G3P saja yang dihitung sebagai hasil bersih produknya. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5G3P atau 5-glyceraldehyde 3-fosfat akan dikonversi menjadi 3-RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforelasi ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 ADP. Jadi, untuk menghasilkan satu molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 NADH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Surya Ahdiat. Saya dari kelas 12 IPA 6, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat terjadinya siklus Kelvin. Tempat terjadinya siklus Kelvin terjadi pada bagian stroma. Stroma sendiri terdapat di kloroplas. Bahan awal siklus Kelvin adalah ATP dan NADPH. ATP dan NADPH berasal dari reaksi terang. Dan selanjutnya ada CO2. CO2 sendiri diserap dari lingkungan oleh tumbuhan. Hasil akhir siklus Kelvin adalah siklus Kelvin menghasilkan RUBP yang diubah menjadi PGA dan diubah lagi menjadi PGAL dan menghasilkan hasil akhir glukosa. Perhitungan ATP. Berikut adalah perhitungan ATP jika terjadi satu kali siklus Kelvin. Jumlah ATP 9 ATP dan 6 NADPH sama dengan 9 tambah 6 kali 3 sama dengan 20. Sekian presentasi kami kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.